Jangan lupa subscribe ya guys. Oke. Ada sebuah kaos nih tulisannya tulisannya KRP gitu ya. Teman-teman mungkin yang baru saja bergabung di Amatir Radio atau mungkin yang sudah lama tapi pernah mendengarkan kata-kata KRP. KRP bisa diartikan dalam Q-code adalah kurangi power Anda, atau saya menggunakan power rendah atau power kecil gitu ya. Jadi kalau Anda pernah mendengar bahwa this is Yankee Bravo One United running QRP gitu ya, berarti saya mengatakan bahwa saya sedang running dengan power rendah. Seberapa rendahnya? Untuk SSB atau untuk phone adalah maksimal 10 watt, dan untuk CW atau untuk kode Morse adalah 5 watt. Jadi kalau Anda bekerja dengan power di atas 10 atau 5 watt dengan mode yang tadi itu, CW dan SSB, berarti Anda bukan QRP. Sehingga ketika Anda menyatakan bahwa saya running QRP 100 watt atau saya running QRP 1000 watt gitu ya, itu adalah sebuah hal yang salah gitu ya. Itu disebut QRO kalau udah di atas 100 itu ya, Quebec Radio Oscar QRO. Itu nanti semua Anda bisa lihat di kode Q code ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol masalah QRP teman-teman. Kesepakatan teman-teman di seluruh dunia, di internasional yang senang dengan QRP, sepakat bahwa QRP adalah maksimal SSB 10 dan CW 5 watt. Nah, saya pernah ditanya oleh salah satu rekan kita, bagaimana kiat-kiat untuk memilih sebuah radio QRP, radio yang kecil. Teman-teman, sebenarnya dengan radio apapun, dengan transceiver apapun, Anda bisa bekerja dengan QRP. Contoh dengan FT80 Charlie, 440, 817 ND, atau bahkan mungkin FT1000 MP, atau dengan BTX gitu ya. Anda bisa bekerja dengan QRP atau power rendah. Gitu ya. Tentu Anda akan bertanya, loh Mas, tadi dikatakan bahwa maksimal kan 5 watt untuk CW dan 10 watt untuk SSB gitu kan. Nah, untuk itu makanya kita harus mengurangi power yang ada. FT80 Charlie Anda kurangin power sehingga maksimal 5 watt untuk CW, sehingga Anda bisa bekerja QRP. Begitu ya. Untuk SSB ya udah Anda setting sehingga maksimal pada peak ya, pada peak envelope powernya, pada PEP-nya itu adalah maksimal 10 watt. Tidak lebih. Kurang boleh gitu ya. Di bawah 1 watt itu masih QRP. Tapi kadang-kadang teman akan menambah dengan P1 lagi, jadi QRPP, Quebec Romeo Papa, berarti power di bawah 1 watt untuk CW. Saya akan melihat modenya. Umpamanya saya hanya bekerja dengan CW saja. Ya udah, saya akan memilih sebuah transceiver yang hanya CW aja. Enggak yang ada SSB-nya. Kalau saya hanya SSB holic gitu, senang SSB trok, ya saya akan pilih radio yang nggak ada CW-nya, mungkin akan lebih murah harganya. Tapi kalau misalkan saya senang dengan power semua, dengan mode semuanya, CW, SSB gitu ya, ya saya akan pilih yang multi-mode gitu, yang bisa SSB, bisa CW. Jadi lihat modenya, passion Anda di mana. Kalau Anda senang dengan semuanya, ya udah pilih yang mode SSB dan mode CW, sehingga Anda bisa bekerja QRP dengan semua mode gitu. Itu yang pertama modenya. Yang kedua adalah bentuknya gitu ya. Tentunya lebih elok, lebih enak kalau kita memilih sebuah transceiver QRP yang simple. Contoh seperti ini umpamanya. Ini simple, bisa masuk saku, bisa dipopong lagi, ditenteng-tenteng gitu ya, karena saking kecilnya. Saya akan pilih ini dibanding harus nenteng-nenteng TS440 umpamanya. Begitu ya. Jadi pilih yang simple. Pilih yang simple. Yang ketiga adalah pilih yang mempunyai konsumsi daya yang kecil. Kenapa? Itu nanti akan kembali ke penggunaan baterai. Semakin dayanya besar, konsumsi dayanya besar, konsumsi baterainya juga akan semakin banyak, sehingga masa hidup baterai ketika dipakai akan jauh lebih sedikit gitu. Oke, jadi pilih yang itu. Berikutnya, pilih yang sesuai dengan kantong kita, dengan budget kita gitu. Pilih sesuai dengan budget kita. Kita bisa mulai dengan budget yang ada. Ya, jika sekiranya budget yang terlalu tinggi, kita bisa membuat radio QRP dengan merakitnya sendiri. Karena banyak teman-teman juga yang merakit radio QRP dengan basis BTX, dengan KQ5, dengan berbagai macam lah, kayak misalkan
pernah yang dibikin oleh salah satu rekan kita, Om Indra YD1GGG, itu dengan Micro 40S dan berbagai kit yang lainnya, itu bisa kita rakit dengan harga yang jauh lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalkan budget Anda tak terhingga, ya udah, itu banyak pilihan gitu ya. Pilih yang terbaik menurut Anda dengan fasilitas yang lebih baik dan lebih banyak gitu ya. Sesuaikan budgetnya, teman-teman. Berikutnya adalah pilih dengan apa ya? Dengan berat yang enggak terlalu apa ya? Yang ringan lah beratnya kalau bisa gitu. Kenapa? Banyak penggemar KRP biasanya dia akan beroperasi di luar lapangan. Ya, bisa di gunung dengan mengaktifkan SOTA umpamanya, Summit on the Air, dengan melakukan POTA umpamanya, Park on the Air dan lain sebagainya. Tentunya jika kita naik gunung akan lebih enak kalau membawa sebuah transceiver KRP yang simpel gitu ya, dibandingkan harus bopong-bopong transceiver yang cukup berat. Itulah dari segi beratnya. Gitu teman-teman. Tapi apapun itu, saya berharap bahwa Anda bisa memulai KRP, Anda bisa memulai aktivitas bekerja dengan power rendah, dan yang pasti teman-teman, Anda harus pede loh bermain dengan KRP, karena mungkin Anda berpikiran bahwa mau sampai mana gitu, tapi ternyata dengan power kecil 100 mW, 200 mW, apalagi dengan 5 watt CW, itu kemana-mana loh, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai antar benua dan lain sebagainya. Yang penting pilihlah band yang tepat, begitu ya. Lalu sebuah tips terakhir sebagai penutup pada kesempatan kali ini adalah pilih sebuah transceiver KRP yang sekiranya sesuai dengan license Anda. Contoh, jika license saya adalah siaga yang tidak boleh bermain WARC. WARC itu adalah band-band di contoh di 5 MHz, kemudian 10 MHz, 18 MHz, dan di 24 MHz. Tentunya lebih bagusnya sih tidak perlu mempunyai transceiver yang berada di band-band itu, karena percuma gitu. Maksudnya ketika mau dipakai juga nggak bisa buat mancar gitu kan. Anda butuh license yang lebih tinggi, yaitu setingkat penegak kan gitu ya. Nah, otomatis tentunya dengan radio transceiver yang bandnya sampai di WARC atau banyak multiband, biasanya harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan transceiver yang monoband KRP gitu. Contoh khususnya hanya di 40 meter band gitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bisa sedikit menjadi bahan pertimbangan Anda bagi yang mau memulai mencari transceiver KRP, dan yang pasti walaupun Anda tidak mempunyai transceiver KRP begitu ya, gunakan driver yang ada, kurangin power Anda 5 watt lah ya untuk CW, SSB 10 watt maksimal, dan coba rasakan bekerja dengan KRP. Saya Yon, Yankee Bravo One, United. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke.